Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ya kita akan membahas modul 3 ya, modul 3 basi data. Yang basi data nanti kan kita sebelum takbiran kita praktikum gitu kan ya. Saya ingin ngambil start nih. Ya setidaknya nanti nggak kupuh lah kalau saya nggak usah praktikum. Praktikum ada 4 bro. Sampean kira itu mudah? Tancuk. Jadi di sini kita langsung aja ya. Di sini kita lihat persiapan materinya. Persiapan materi ini praktikan ini harus mempelajari tentang konsep aggregate function, grouping function, dan juga sortingnya. Tujuannya ini ada dua ya. Ini kita nggak hanya memahami dan kita nggak hanya memahami konsep, kita juga mengimplementasikan perintah dari select, where, aggregate function, grouping function, dan juga sorting. Jadi di sini nanti kita akan lihat nih untuk kayak perintah-perintah dasarnya lah gitu gitu. Jadi di sini ada materi pokoknya, kita ada select. Kita nanti membahas tiap materi pokoknya ya. Jadi di pertama sambil praktek ya, kita jangan lupa pertama ini untuk materi-materi perintah-perintah dasarnya. Tapi sebelum praktek kita pahami dulu nih skema HR yang akan digunakan dalam basis data modul 3 ini pas demonya itu. Oh ya belum 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 putar ini ya, belum putar doping ya. Asik juga Slipknot kita. Nah, oke, di sini skema R. Skema R, Oracle Database menyediakan skema bawaan ya, yang dapat dilakukan langsung digunakan pengguna. Salah satunya adalah skema HR. Skema HR memiliki 7 entitas dengan atribut-atribut bawaan yang terkandung di dalamnya. Untuk lebih jelasnya ini kayak gini lah. Jadi di sini nanti kita praktek pakai skema bawaan ya, kayak barang-barang bawaan. Nanti barang bawaannya ini kita manipulasi dengan beberapa komen ya begitu. Ya beberapa perintah ya, tinggal jalanin begitu aja gitu, daripada kita buat-buat begitu kan ya. Skema HR di sini ya kita ada 7 entitas: job history, jobs, employees, location, countries, and regions, and some kind of stuff. Kita menghubungkan skema HR ke workspace kita ya. Ya jangan lupa kita pakai ini ya, get started Oracle ya, jangan jangan lupa kita buka langsung situ lah. Nah bagaimana kita langsung dalam ininya ya, kita langsung kita application express ya, kita pilih application express dalam halaman utama Oracle Database XA ya. Kemudian kita pilih use existing ya, untuk database user pilih HR, dan data untuk database username-nya selebihnya isi sesuai kebutuhan lah. Setelah itu klik create workspace ya. Di sini ya kelihatan ya application express bagiannya. Kemudian kita database usernya use existing, database username-nya kita use HR, application express username ini terserah aja lah, password terserah ya. Saya nanya apa gitu. Kemudian kita create workspace, kemudian kita login nanti kalau misalnya sudah bikin kayak gini, langsung aja lah already have an account, login here, wes, no. Kemudian ini pas sudah masuk nih, kita pilih SQL Workspace, masuk sini, kemudian kita masuk SQL Command. Nah, jadi ini tempat kita main-main lah, perintah-perintah begitu, ya. Kemudian di sini skema HR langsung dapat digunakan, tinggal masukin aja lah, begitu, guys. Nah, ini yang tugas-tugasnya ini kan berhubung nggak spesifik. Nah, jadi kita adaptif lah, adaptasi dengan soal-soal yang akan diberikan. Gitu. Teks praktikum soal berjumlah 4 ya, soal menggunakan skema HR yang jadi diwajibkan praktikan sudah bisa menghubungkan skema HR ke workspace Oracle 11J ya, G ya. Soal terdiri dari beberapa fungsi atau perintah yang telah dijelaskan pada modul. Soal akan diberikan asisten ketika praktikum berlangsung. Jadi yang saya bilang adaptasi itu. Maksimal pengerjaan masing-masing praktikan 10 menit ya. Jangan lama-lama, pokoknya langsung ketimbang swab. Oke, diterapkan tugasnya ini ketepatan pemecahan masalah, ya, pemecahan soal yang sudah diberikan dari mas-mas atau mbak-mbak asistennya. Kemudian program dapat berjalan dengan baik, asik juga. Masuk kita kasih program yang nggak bisa ya. Oke, di sini lanjut aja kita jelasin satu-satu teknisnya nanti untuk penjelasan sekarang. Kita jelasin satu materi, kemudian langsung lanjut ke prakteknya. Untuk pertama ya, saya ngerokok karo ngopi sih. Udah yuk masuk ya? Masuk. Asik juga. Nah, perintah dasar select. Select ini digunakan untuk mengidentifikasi kolom yang akan ditampilkan. From digunakan untuk mengidentifikasi tabel yang berisi kolom-kolom sebelumnya dipanggil menggunakan select. Contohnya percobaan-percobaan berikut ini kayak gini. Select first name, salary from employees akan menampilkan hasil sebagai berikut. Jadi nanti kita memilih, kita mau ngambil apa aja nih. Kalau misalnya kita coba ya workspace, workshop and comments.
kalau misalnya yang kita lakukan, ntar agak gedein dikit, gedein lagi, nah, kurang gede. Select from employees. Nah, ini kalau misalnya pakai kayak gini, ini adalah pakai semuanya lah. Kita memilih semuanya dari tabel employees gitu. Nah, ini employees ini ya tabel-tabelnya ada juga kolom-kolomnya. Ada kolom employees, employee ID, first name, last name, email, phone number, hire date, job ID, salary, commission PCT, manager ID, and department ID. Di sinilah. Nah, nih more than 10 rows available, increase row selector to fewer rows. Ya. Ada download tuh. Ini saya punya saya Teguh HR. Hadis riwayat. Explain, describe. Yes. Jadi gini aja lah. Nah, ya jadi isi semuanya lah. Nah, kalau misalnya kita pakai select yang ada di dalam modul kayak gini, kita ngambil first name dan juga salary. Ya, coba kita ambil first name-nya. Name-nya juga jadi kalau misalnya kita run, oke, first name salary gitu, keambil ya, keambil nanti ya keambil beberapa ya gitu, sisanya nanti ditampilkan yang tinggal ada increase row selector lah gitu. Di sini teknis penjelasannya kita intinya di sini kita menggunakan perintah select atau memilih. Kemudian di sini setelah select ini ada beberapa sintaks ya, kayak first name dan juga salary. Intinya kita memilih first name sama salary dari employees. Gitu. Nah ini nggak hanya salary, kalau misalnya kita lihat lagi nih seluruhnya, select universal from employees. Nah ada banyak nih. Coba kita ngambil yang lain ya. Misal first name dengan juga last name. Select first name pakai koma ya, last name from employees. S ya, first name sama employees-nya gitu ya. Jadi gitu ya untuk menggunakan select yang basic juga sih gitu. Kayak untuk menampilkan semua kolom ya kita pakai yang tadi lah, yang pakai bintang begitu, select bintang from employees. Jadi keluar semua yang kayak tadi gitu. Sedangkan ada select distinct ya, hanya menampilkan baris yang berbeda dari suatu kolom. Random begitulah. Nah nih, select distinct department ID from employees. Jadi kita ibarat kalau misalnya kita translatekan ya, kita pilih random different department ID from employees. Kita coba. Select distinct ya, distinct department ID from employees. Asik juga. Nah, random kan. Random 110, 300, 30, 90, sampai 40 begitu ya. Kalau random ya. Tapi kalau misalnya nggak pakai distinct pun nanti hasilnya beda. Nah, beda. Ini secara kayak urut ya. Kelihatan kayak urut, kayak memang tergantung dari urutan anunya ya. Kelihatan. Tapi kalau misalnya pakai distinct, nah, anjing. Select. Kayaknya kalau misalnya kayak gitu ya, penyelesaiannya kayak gini lah, kita select secara universal, baru kita select secara kayak gini. Nah, gitulah. Distinct intinya ya kayak random begitulah. Ya menurut saya ya, kalau misalnya menurut kalian gimana ya, terserah sih. Asik juga. Kemudian ini ada berikut perintah dan operator yang biasa digunakan bersamaan dengan perintah select. Ini ada operator aritmatika nih. Ya tambah, kurang, kali, bagi gitu ya. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan secara aritmatik pada setiap baris dari suatu kolom. Asik juga. Nah, nah ini select last name, salary ditambah 300 from employees. Jadi kita nggak hanya ngambil last name dan juga salary, kita juga ngambil salary yang ditambah dengan 300 kayak apa gitu. Mari kita langsung coba. Select last name dan juga salary yang ditambah dengan 300. Ya.
Employees asik juga. Nah, ini. King Kocher di Han Hunoid Ernst Austin segala macam pada bala gini Austin. Select last name kita memilih last name, salary dan juga salary yang ditambah 300 ya. Kelihatan ya salary habisnya salary yang ditambah 300 ya dari employees gitu. Jadi selanjutnya adalah perintah S. Perintah S digunakan untuk mengganti sementara nama tabel dan kolom ya atau kolom ya tersebut disebut sementara karena pada dasarnya nama kolom dari suatu tabel tersebut tidak berubah ya, hanya diganti pada penampilan dengan query select lah. Ini kita last name jadi nama from employees. Coba ya. Select last name as nama employees. Gas, asik juga. Ya, jadi nama ya sini ya. Kalau misalnya kita ganti marga ya. Marga gitu. Last name kan marga ya. Nah, ada marga Abel, marga Ade, Atkinson. Ini semua anunya saudaranya Mr. Bean ya. Rowan Atkinson. Nggak tahu ya. Rowan Atkinson. Nah, ini Mr. Bean, bro. Nah, ini Mr. Bean, bro. Yes. Dan juga nggak hanya Mr. Bean dunia English ya. Kok kita ngelantur di bangsat. Yes. Nah, operator gabungan. Operator gabungan ini digunakan menggabungkan dua atau lebih kolom menjadi satu kolom gitu ya. Di sini kita menggabungkan last name dengan first name menjadi full name dari employees. Jadi intinya ini menggabungkan dua kolom ya. Mari kita coba ya. Select apa aja ya. Kita ambil si nama depan dulu ya. First name kita gabung dengan last name. Kita ngikutin dalam modul ya. Kita ini kan. Oh ya namanya juga belum. Oke, gini. Ya, nama. Jadi ini kan gabungan dari first name juga last name itu menjadi nama lengkap dari employees. Jadi hasilnya begini. Ya, ini kok bisa ada ininya. Nah, ini kita menyisipkan spasi. Jadi kalau misalnya menyisipkan spasi kayak gini lah. First name digabung dengan spasi, digabung dengan last name gitu. Tapi kalau misalnya nggak pakai penggabungan ya kayak gini. Nggak ada spasi aja ujung-ujungnya. Nah, jadi mepet semua kan. Gitu. Jadi ini. Kok di save? Waduh. Inilah. Dan jangan lupa nih, ini jangan gabungnya jangan luput satu ya. Ini. Dan juga kalau misalnya kita mau nambah satunya lagi nih bisa sebenarnya. Jadi bukan di dalam sini, tetapi setelah inilah, setelah nama lengkap. Misal kita copy dulu ya. Taruh situ. Nah, ada apa aja sih? Apa namanya? Employees. Aduh. Employees. Aduh. Masih muda udah lupa bangsat. Oke. Nah, nih kita mau gabungin apa aja nih? Yuk, kita langsung praktek gila-gilaan ya, bebas-bebasan ya. Kita gabung apa ya nanya ya? Kita gabung first name dengan job ID gimana? Gas ya. Kita gabungin first name dengan gaji ya. First name kita gabung dengan karena kita nyisipin spasi nih. Jadi gini, first name kita gabung dengan job ID dan juga kita dengan namanya Mboh lah ya. Employees asik juga. Nah ini ya Mboh lah ya. Ini gabungan kita gabung first name dengan spasi dan juga job ID. Nama tabelnya itu jadi Mboh lah ya. From employees. Jadi hasilnya begini. Ya gitu ya untuk gabung ya. Sini selanjutnya adalah kita perintah perintah dasar where. Where ini artinya di mana? Kok tanya balik? Ya artinya di mana, Cuk? Oke.
Where ini digunakan untuk memfilter hasil select dengan mengekstrak record atau baris ya yang memenuhi persyaratan tertentu. Kita contoh seperti ini, select employee ID dan juga last name dan juga job ID, kita department ID dari employees where department ID-nya itu sama dengan 90 ya. Jadi kita memilih kolom-kolom berikut dari employees yang dimana departemen ID-nya itu 90 gitu. Coba ya. Oke. Employee ID aja anjing. Oke, copy lah. Soal tuh langsung. Nah, timbang suwen ya. Nah, dua ID. Ini kita sama aja pakai enter apa nggak pakai enter ya foto aja, Pak. Tes langsung ID from employees ya. Where yang di mana department ID-nya ID-nya itu sama dengan 90 ya. Asik juga. Nah, di sini keluar 3 ya. Ini keluar 3 100 sampai 102. Jadi di sini kita ngambil employee ID, last name, job ID, department ID dari employees yang di mana department ID-nya itu 90. Tapi kalau misalnya 60 ya foto aja keluarnya beda juga. Nah, itu. Jadi kita lebih mengekstrak ya, kita lebih merujuk ya. Merujuk suatu hasil dari kolom sesuai dengan apa yang berapa gitu ya, from employees where department ID. Jadi untuk penulisan where-nya ini setelah from-nya ini ya, kita select apa aja, kemudian dari mana ya, dari tabel apa, kemudian kita kasih rincian lah yang mana gitu dari employees, dari tabel employees yang inilah yang di departemen ID yang sama dengan 60. Jadi begitu ya untuk where ya, kelihatan ya. Kemudian ini operator pembandingan yang digunakan bersama dengan perintah where ya. Ini where kita nggak hanya pakai sama dengan tadi. Ini bisa aja kita pakai yang banyak ya. Yang lebih besar, yang lebih besar sama dengan, yang kurang dari, yang ya kurang dari sama dengan, tidak sama ya, tidak sama ini ya. Ada between and, ini pakai rentang begitu. Inset mencocokkan salah satu data nilai, like mencocokkan pola karakter, dan juga isno. Ya, tinggal sekalian gunakan aja lah sendiri lah. Ya, kita coba-coba sendiri. Gak usah malas, gak usah manja. Kak. Nah, ya. Kemudian kita ada contoh lagi. Nah, ini ada ini contoh yang menarik ya. Select first name from employees where first name like as person. So, kita langsung saja. Select apa ya selectnya? Lupa lagi ini. Select first name from first name employees where apa ya, where first name-nya ya, first name like first name persen s Alexis. Oh ya, ini kalau misalnya kecil beda ya, data nelpon cuy, first name like s, oh s persen ya. Nah, jadi di sini select first name from employees where first name like say lagunya stop. Oh lanjut suaranya ya. First name from employees where first name like S. Jadi di sini kita apa yang kita simpulkan ya, kita ngambil first name dari employees yang dimana first name-nya itu ada like S-nya. Jadi di sini lebih ke yang depannya S begitu ya. S besar, S kecil. Nah, nggak ada. Karena semua data yang ada itu S-nya besar ya di depannya. Tapi kalau misalnya di belakang bisa, yang kayak tadi. Ada Alexis, Curtis, Douglas, Charles, James ada 2 ya, sama Louis. Gitu. Jadi kalau misalnya mau yang depannya ada S atau yang ada apa aja lah, kita pakai di sini ya. Tapi kalau misalnya yang belakangnya bisa gitu. Nah, gitu. Itu untuk pakai yang like ya, yang ada kayak sesuatu yang lebih spesifik begitu. Kemudian lanjutnya, nah selain digunakan bersama dengan operator perbandingan ya, perintah where juga digunakan bersama dengan operator lain juga gitu ya. Operator penjelasannya ada n ini mengembalikan nilai true jika kedua kondisi bernilai true.
kita pakai or mengembalikan nilai true jika salah satu kondisi bernilai true. Kemudian not ya, mengembalikan nilai true jika kondisi bernilai false, dan juga mengembalikan nilai false jika kondisi bernilai true. Kalau misalnya n ini intinya true ya, true. Kalau misalnya keduanya true, kalau misalnya or ini ketika salah satunya itu ada true-nya. Kalau misalnya pakai not ini kalau ya ini bakal true kalau misalnya ada kondisi yang false. Ini bakal kemudian selanjutnya kalau misalnya false, ini false jika kondisinya ada yang true. Begitu. Nah, ini kita coba ini kalau misalnya main ini saya kurang tahu ya, mohon maaf ya. Kita langsung saja kita kayak apa implementasinya kita coba ya. Oke. Oh, udah. Di sini select employee ID. Kita Suen block ini. Ya. Kita select employee ID, last name dari employees yang dimana salary-nya itu lebih dari sama dengan 10.000, dan juga job ID-nya itu not like man gitu. Gini ya, sama ya. Address at VP, RVP sama gitu. Ya not like ini nggak ada ininya gitu. Agak ada di antaranya itu gak ada man-nya gitu. Ya, ini kayak gini. Nah, kalau misalnya kita coba yang sebelumnya itu, ini sekarang nggak ada A. Kita mau ekstrak yang ini nih. Nah, yang A ini coba. Nah, jadi ini nggak ada yang A-nya ya, gitu. Not like yang nggak ada A-nya gitu. Ini diambil gitu. Jadi kita ambil employee ID, last name, job ID, salary dari employees yang dimana salary-nya lebih dari sama dengan 10.000, dan job ID-nya itu nggak ada begininya gitu. Selanjutnya aggregate function ya. Aggregate function. Fungsi agregat adalah fungsi yang menerima koleksi nilai dan mengembalikan nilai tunggal sebagai hasilnya. Jenis fungsi agregat ini ada banyak nih. Salah satunya kita coba nih yang count. Count atau ya secara bahasanya ya menghitung begitu ya. Jadi count ini digunakan untuk menghitung jumlah record ya. Contoh select count dengan argumennya first name dari employees gitu. Jadi ini ada total recordnya atau total datanya itu ada berapa ya dari first name. Mari kita coba ya. Oke, select count from. Kok ngetik kenapa nggak di copy dan di blok lagi? Blok ke copy paste gitu ya. Biar mahir bro. Kita orang kuat ngetik ulang. Count firstnya from employees. From employees gitu. 107 asik juga. Nah kita count first name. Karena first name juga ini sama aja ya. Last name. Nah, jadi kita select, kita memilih jumlah dari record yang record last name dari employees, bisa dibilang begitu. Ya. Kemudian sum ini digunakan untuk menghitung total nilai dari suatu kolom. Ya, total nilai. Ini total nilai. Ini select sum salary from employees. Jadi kita ngambil total dari salary-nya ya. Salary-nya kan itu number ya. Ada banyak. Kita totalkan semua begitu. From employees ya. Aduh, kopiku dingin. Oke, mari kita ya. Select sum yang ada salary-nya, salary employees. Nah, totalnya. Nah, total dari salary ini banyak banget ya. Totalnya ada 6 apa ya? 691.416. Tapi apa sih ini kalau misalnya kita boleh iseng nih, apa aja yang memang bisa disum nih? Ya, kita describe aja tuh. Describe ini kita ngelihat tabelnya. Tabelnya itu bisa menerima intinya recordnya itu isinya bakal tipe datanya apa aja begitu. Coba apa ya? Employees bro. Oke, yang number ini cuma employee ID, salary, commission, PCT, manager ID, number. Oh, department ID, salary sama informasi. Ini ID. Oh, ya. Tapi kalau misalnya kita boleh iseng ya. Sum dari employee ID. Nah, jadi intinya menjumlahkan keseluruhan dari recordnya ya, berhubung dia number itu bisa gitu ditambah-tambah, dicari jumlah keseluruhannya berapa totalnya lah gitu.
Coba kita yang first name. Bisa nggak? Jelas tidak bisa. Karena dia bukan number ya. Kok bisa? Ini coba buktikan. Nah, lihat employee ID, first name itu varchar block gitu. Kok marah-marah sendiri Mas? Tengah malam, cuy. Oke, max. Ini max nilai tertinggi, min nilai terendah. Caranya gini ya, sama ya kayak sebelum-sebelumnya, dimasukin argumennya apa begitu. Oke. Coba ya max sama min ya. Select. Min. Oh, min. Maxnya saya lihat dari employees. Yang paling tinggi salary-nya ada totalnya 24.000 ya. Sama yang min. Sorry. Ini gitu. Tapi kalau misalnya nah, coba nih. 100 gitu. Kemudian AVG ini digunakan untuk menilai menampilkan nilai rata-rata dari suatu kolom. AVG ini bisa dibilang dari bahasa average ya. Average itu intinya rata-rata ya. Di sini kita ngambil rata-ratanya ya, rata-rata dari suatu kolom ya. Intinya yang number ya. Ingat ya, ini ngomong-ngomong soal angka ya. Kita menjumlahkan, kita nyari nilai tertinggi, nilai terendah. Tapi kalau misalnya kita isi ya ini intinya berarti ya perintahnya tentang angka ya, tapi kalau misalnya kita masukkan selain angka tetap nggak bisa gitu ya. Oke, employee ID kita ambil salary ID-nya nih, kok bisa segini? Ini coba aja nilai semuanya, kita nilai rata-rata semuanya yang munculnya begini, jebol ya, memang begitulah ya, totalnya segini, nanti rata-ratanya ya kenyataannya beginilah gitu, average ya. Kemudian grouping function ini kayak menggrupkan ya, mengelompokkan ya. Itu untuk menentukan bagaimana baris-baris akan dikelompokkan. Contohnya begini. Select job ID, job ID dan juga average salary-nya dari employees, kita group by job ID-nya gitu. Karena job ID-nya banyak nih, kita group. Begitu. Mari kita coba ya. Select job ID dan juga AVG dari salary from employees by apa tadi, group by job ini ya. Jadi intinya harus ada yang di kayak gini ya. Kita memilih job ID rata-rata dari average salary-nya dan juga dari employees, dan kita group by, kita kelompokkan dari job ID. Ya. Oke, sama aja. Average salary, job ID. Kalau misalnya job ID-nya nggak ada, ya penasaran ya? Ya sama aja, average salary-nya tok ya. Itu intinya dalam penampilan doang ya. Dia nggak bisa ya. Group by average salary, karena average salary-nya ini macam-macam gitu. Udah nggak tahu ya, tapi menurut saya menyimpulkannya begitu. Oke, selanjutnya ini kita group by sudah nih, yang intinya mengelompokkan ya. Ini selanjutnya kita having. Having ini menentukan pengelompokan yang akan ditampilkan. Lebih jauh lagi membatasi pengelompokannya berdasarkan informasi agregat ya. Harus ada informasi agregat ya. Kita harus ada penggunaan sum, max, min, count, dan juga average. Baru kita bisa memakai having. Ya. Sini havingnya ya. Select job ID average salary from employees group by job ID having average salary lebih dari 100.000 guys ya. Kita langsung ya. Select job ID dengan AVG salary from employees group by job. Group by apa tadi? Group by job ID Wong. Waduh, sudah tua Anda. Having average salary yang lebih, AVG salary yang lebih dari 100.000.
Not phone. Oke, ada yang salah. Oh, ini 100.000 ya. Ini saya 100.000 juga. Oh, itu 10.000 buta. Oh, iya, 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 iya. Santai. Nah, ya karena nggak ada ya yang yang lebih dari 10.000 ya. Ini kita ngambil job ID dan juga average salary ya, agregat ya, dari employees. Kita grup dari job ID-nya juga yang mempunyai average salary yang lebih dari 10.000 gitu ya, lebih dari 10.000. Jadi keluar lebih gitu. Ya intinya harus having ya, kalau misalnya dalam penjelasannya memang kita harus ada informasi agregatnya ya untuk menggunakan having begini. Kemudian di sini ada sorting. Sorting ini mudah saja ya. Sudah mau akhir. Oke. Ini intinya kita sorting itu kayak mengurutkan begitu ya, mengurutkan yang digunakan untuk mengurutkan data yang dari yang terkecil yang ke besar. Di sini kita lihat select job ID, average salary, job ID dan juga average salary dari employees yang kita kelompokkan berdasarkan job ID yang mempunyai average salary-nya yang lebih dari 10.000, dan kita uh, sortingkan atau kita urutkan dari average salary so ASC itu ascending. Ascending itu berarti dari yang terbesar menuju yang terkecil gitu. Bawahnya itu DSC ya, ya descending ya. Descending kebalikannya dari ASC ya. Jadi ya dari terkecil dan kemudian yang terbesar begitu. Kemudian kita langsung coba nih ya. Select job ID, AVG salary juga ya. AVG salary, kemudian from employees, kita group job job ID ya, group by job ID yang punyai AVG berapa ya salarinya, average salary yang lebih dari 10.000 by ASC. Oke, missing expression ya. Kita ada yang kurang yang group by job ID average lebih dari 10.000. Oke, select job ID dengan AVG salary. Oke, job ID dengan AVG salary sudah. Dari employee sudah. Kemudian kita group by dengan job ID dan having having average salary yang lebih dari 10.000, kita order by. Oh, iya, kita kurang. Order by. Oh, kita langsung ASC ya. Order by apa ya? Order by dari barang yang memang bisa kita urutkan. Kita urutkan angkanya itu dari mana? Order by salary ya. Nah, gini. Jadi yang dari terbesar, yang salary yang terbesar ya. Bukan average, dari rata-rata salary yang terbesar di sini. Ya, intinya kalau misalnya order by ini kan intinya menggunakan mengurus datanya dari terkecil yang terbesar ya. Kalau misalnya kita pakai yang varchar ya, misal first name, nggak bisa karena ini order by itu mengurutkan berarti ya angka-angka mana yang besar mana yang kecil baru bisa diurutkan. Kalau misalnya kayak gitu ya nggak bisa ya. Jadi intinya gitu ya. Kita pakai salary. Intinya kan angka bro. Oh ya nggak mau. Karena group by-nya pun dari not good bro expression having ini aja sih. Kalau misalnya kita nggak pakai having, kita bisa aja langsung order by ya. Oke, karena ada free salary juga ya. Group by expression, group by job ID. Kita langsung order pun bisa sih. Nah, kita iseng-iseng aja lah. Salary sambil tampilin. Nah, ini yang terkecil ya ascending ya, dari maksud saya berarti ascending yang dari terkecil yang dari ke terbesar ya. Aduh, salah ngomong gitu. Sorry ya, ini yang nonton ya. Ya udah gini lah. Kita ngambil job ID dan juga salary dari employees dan kita urutkan salary-nya dari terkecil menuju terbesar. Kalau misalnya kita yang kecil ke besar, dari besar ke terkecil DSC ya. DS, nah itu besar kecil. Aduh, wes lah, pokoknya gitulah ya. Employee salary. Jadi gitu.
Kita lihat lagi ya. Oke, sorting, eh, skema HR, dan juga tugas-tugasnya sudah kita jelaskan. Jadi kita langsung ke conclusion ya dari apa yang kita pelajari ya. Jadi yang kita pelajari ini select. Select ini ada banyak. Perintah select yang nomor satu ya. Select ini kita bisa pakai select, select sesuai dengan kolomnya, first name, salary dari employees gitu. Kemudian ini yang lebih universal ya. Kita select apapun dari employees. Kemudian distinct, distinct ini random gitu. Kita bisa pakai operator aritmatika juga. Kita select last name, salary, kemudian salary ditambah 300 dari employees gitu. Kita pakai as ini kita bisa ganti satu kolom jadi satu nama begitu ya, satu string gitu ya. Ini kemudian kita operator gabungan, kita bisa menggabungkan satu string dengan string, satu kolom dengan kolom yang lain. Kemudian kita kasih namanya apa dari employees, nah tampilnya begini ya. Kemudian kita juga komisi select ya intinya yang memilih-memilih ya begitu ya. Kemudian selanjutnya itu yang where. Where ini lebih ke perujukan atau yang mana gitu ya. Where digunakan untuk memfilter hasil select yang mengekstrak record baris yang memenuhi persyaratan tertentu. Nah ini where, ini komennya, ini persyaratannya departemen ID gitu. Kita ngambil employee ID, last name, job ID, departemen ID dari employees dari employees yang mana departemen ID-nya itu 990 gitu. Nah, operator-operatornya terserah ya. Ada yang sama, ada yang lebih besar, ada yang lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, dan juga tidak sama. Ada juga between and, antara rentang tertentu ya, inset ya, mencocokkan salah satu daftar nilai, mencocokkan pula karakter, dan juga is null, yang apakah bernilai nol begitu ya. Contohnya nih, select first name from employees, ya, first name like S ini kayak nilai depannya ada S gitu ya. Select ini ada operator logikanya ada and or not gitu ya. Penjelasan begini, contohnya begini ya. Aggregate function yang kayak jumlah-jumlahan itu ya. Kita ada pakai count, ada sum, ada max, ada min, ada average begitu ya. Ada grouping function, kita grouping ya, kita mengkelompokkan begitu. Ada pakai group by, ada having, dan juga itu aja. Kemudian yang terakhir adalah sorting. Sorting itu kayak mengurutkan begitu. Nah, contohnya begitu. Jadi ya kurang lebih gitu untuk reviewnya ya. Nanti yang kita kerjakan, jadi semoga nanti praktikum kita aman-aman aja ya buat basis data modul 3 ya. Semoga dari soal-soal yang akan diberikan itu kita bisa menyelesaikannya dengan baik ya. Ya, dan jangan lupa ini kita nggak ada tugas spesifiknya, jadi kita tinggal mahir-mahir aja untuk praktek ya dari perintah-perintah tersebut ya. Soalnya nanti part nomor ya, kita pakai HR yang sudah kita gunakan tadi ya workspace-nya. Kemudian kita nanti soalnya nanti berdasarkan fungsi-fungsi atau perintah-perintah yang dijelaskan di modul. Kemudian ya pengerjaannya 10 menit ya. Ya semoga kita aman-aman aja ya. Jadi begitulah reviewnya. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.